Halo sobat, jumpa lagi di channel Dals Elfaza. Seakan tak mau kalah dengan cerita-cerita mistis di segitiga Bermuda, laut-laut di perairan Indonesia juga memiliki cerita mistisnya sendiri. Bukan rahasia lagi, hampir sebagian wilayah Indonesia adalah lautan yang luas, dan beberapa di antaranya memang terkenal dengan keangkerannya. Di Indonesia sendiri ada sekitar 5 laut yang terkenal paling mengerikan dan juga angker. Seperti apa ceritanya? Mari simak videonya sampai habis. Selat Karimata. Konon ceritanya di selat ini terdapat kerajaan laut gaib, di mana sang ratu bernama Putri Junjung Bui yang sudah sangat terkenal dalam cerita legenda suku Dayak. Konon Putri Junjung Bui ini adalah anak dari kepala suku Dayak yang diangkat menjadi anak oleh Raja Amuntai Dipa pada masanya. Beberapa kecelakaan tidak wajar kerap terjadi di lokasi ini. Salah satu cerita yang dikaitkan dengan keangkeran selat ini terjadi pada tahun 2014 yang lalu. Pesawat Air Asia jatuh dan menewaskan ratusan korban jiwa di dalamnya, yang mana dalam proses pencariannya mengalami kesulitan-kesulitan tertentu, sehingga akhirnya Komite Nasional Keselamatan Transportasi juga dibantu oleh beberapa tokoh Dayak. KNKT sendiri sebenarnya sudah membeberkan beberapa faktor penyebab kecelakaan tersebut. Namun, beberapa masyarakat percaya jika hal mistis ikut juga berperan dalam jatuhnya pesawat Air Asia di Selat Karimata. Dalam beberapa cerita, masyarakat sekitar khususnya masyarakat suku Dayak seringkali melakukan ritual untuk sang penguasa gaib Selat Karimata. Selat Bali. Berbicara tentang Selat Bali, tentunya tak akan lepas dari mitos tentang cerita legenda Pulau Jawa dan Pulau Bali, yang konon dahulunya adalah satu pulau yang terpisah akibat ulah Manik Angeran. Dalam kisahnya, Manik Angeran harus hidup terpisah dengan sang ayah Brahmana Sidi Mantra. Hal ini merupakan syarat dari naga Besukih untuk menghidupkan kembali Manik Angeran yang mati setelah bertarung dengan naga Besukih. Sang ayah kemudian mengeluarkan tongkat sakti untuk membuat batas di antara keduanya, yang kemudian batas ini dikenal dengan nama Selat Bali yang memisahkan Jawa dan Bali. Konon katanya di selat ini terdapat banyak makhluk gaib yang ditugaskan untuk menjaga batas wilayah antara Brahmana Sidi dan Manik Angeran. Makhluk-makhluk gaib di selat ini terkenal usil dan tak segan-segan untuk menenggelamkan siapapun yang melintas di perairan Selat Bali ini. Pada tahun 2016 kecelakaan yang mengerikan terjadi di selat ini. Kapal motor penyeberangan Ravelia 2 tenggelam di Selat Bali. Hasil investigasi dari KNKT menyebutkan penyebab dari tenggelamnya kapal ini adalah karena stabilitas kapal pada saat berangkat sudah tidak memenuhi kriteria stabilitas kapal yang baik. Tapi tak sedikit pula yang percaya jika itu adalah ulah dari makhluk gaib penunggu selat ini. Masyarakat dan tokoh-tokoh spiritual setempat juga sempat beberapa kali melaksanakan upacara atau ritual seperti pakelem dan petik laut. Akan tetapi, tetap saja ada insiden kecelakaan kapal yang penyebabnya di luar logika. Dalam beberapa kasus, bahkan bangkai kapal yang tenggelam tidak bisa ditemukan. Laut Selatan Indonesia. Laut Selatan telah lama dikenal sebagai lokasi lautan yang paling berbahaya, karena di sini terkenal legenda Nyi Roro Kidul yang menjadi penguasa dari Laut Selatan. Belum lagi cerita tentang Kanjeng Ratu Kidul sebagai sang penguasa samudra yang merupakan junjungan dari Nyi Roro Kidul, dan kisah Nyi Blorong sang penjaga gerbang istana kerajaan gaib pantai selatan. Pada masa lalu, konon penguasa dari Laut Selatan ini sering bekerja sama dengan para raja-raja di Jawa. Dalam beberapa kisah, apabila ada yang melanggar perjanjian dengannya, sang ratu akan murka dan melampiaskan amarahnya dengan berbagai cara, bisa dengan amukan ombak besar atau bahkan tsunami. Konon ceritanya, ada beberapa manusia yang sengaja diseret ke dasar laut untuk dijadikan abdi Kanjeng Ratu Kidul.
Adapun mitos tentang larangan bagi para pengunjung di pesisir pantai selatan untuk tidak menggunakan pakaian serba warna hijau bila di dekat pantai selatan. Konon hal ini akan menarik perhatian para makhluk gaib di lautan tersebut. Kisah yang paling mencengangkan muncul dari pengakuan seorang gadis yang awalnya tidak percaya dengan mitos tersebut. Gadis itu sedang melakukan photoshoot dengan baju warna kuning, biru, dan hijau. Saat berpose di bibir pantai dengan mengenakan pakaian berwarna hijau, ombak yang tadinya tenang secara tiba-tiba berubah menjadi ombak besar yang hampir menyeretnya ke laut lepas. Pada saat bersamaan, kawanan monyet muncul dan menariknya menjauh dari bibir pantai. Kabarnya, hingga saat ini tak sedikit pejabat-pejabat di Indonesia yang bekerja sama dengan sang penguasa laut selatan. Laut Cina Selatan. Kepulauan yang masih berada di wilayah Laut Cina Selatan adalah Kepulauan Natuna. Wilayah ini dikenal sangat menyeramkan karena dalam beberapa tahun telah terjadi ratusan kecelakaan kapal di sana. Tercatat sejak tahun 1999 hingga 2014, ada 239 kecelakaan kapal dan pesawat di Laut Cina Selatan. Yang paling populer, tentu kalian pernah mendengar hilangnya pesawat Malaysia Airlines. Pesawat yang mengangkut 239 penumpang itu hilang tanpa jejak saat memasuki perairan Laut Cina Selatan. Uniknya, insiden pesawat ini merupakan insiden kecelakaan ke-239 yang pernah terjadi di perairan Laut Cina Selatan. Menurut salah satu paranormal tersohor di Malaysia, pesawat itu masuk ke alam gaib. Dia kemudian menambahkan bahwa sebenarnya di sana ada gerbang kerajaan gaib yang auranya lebih ke arah negatif. Itulah kenapa di wilayah Laut Cina Selatan ini sering terjadi konflik. Hal ini tentu terpengaruh dari aura negatif yang cukup kuat di wilayah perairan Laut Cina Selatan ini. Akan tetapi, pada kenyataannya Laut Cina Selatan memiliki iklim yang tidak stabil. Setiap saat bisa saja terjadi badai yang sulit diprediksi sebelumnya. Hal ini dapat memicu kecelakaan kapal dan juga pesawat terbang jatuh ke dalam laut. Mengingat Laut Cina Selatan ini merupakan salah satu lintasan kapal dan pesawat tersibuk di dunia. Segitiga Masa Lembu. Masa Lembu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, yang terdiri dari 3 pulau yakni Masa Lembu, Masa Kambing, dan Keramian. Perairan di kepulauan ini kerap memakan korban. Musibah transportasi laut yang paling mengundang perhatian khalayak di perairan ini adalah peristiwa tenggelamnya kapal Tampa Mas II pada 27 Januari 1981. Saking populernya, tragedi ini bahkan dibuat menjadi sebuah lagu oleh Iwan Fals. Berawal dari tragedi inilah keangkeran perairan segitiga Masa Lembu mulai terbentuk. Satu demi satu tragedi kapal tenggelam dan pesawat jatuh mulai terjadi di sini. Mulai dari jatuhnya pesawat Adam Air pada tahun 2007 hingga yang terbaru adalah terbakarnya kapal Santika Nusantara pada tahun 2019. Segitiga Masa Lembu kini juga terkenal dengan sebutan segitiga Bermuda versi Indonesia. Segitiga Masa Lembu memiliki aliran air yang sangat aneh, bahkan di saat-saat tertentu bisa muncul badai yang mengerikan. Begitupun dengan wilayah udara di segitiga ini yang diyakini terdapat air pocket atau kantung udara yang dapat menyedot pesawat yang terbang rendah. Namun, tak sedikit warga yang berada di lautan sekitar Masa Lembu percaya jika ada kerajaan jin dan siluman yang mungkin juga ada hubungannya dengan tragedi kapal Tampa Mas II. Menurut warga sekitar, untuk dapat selamat dari ganasnya alam di segitiga Masa Lembu diperlukan semacam ritual persembahan berupa kambing hitam untuk makhluk gaib penunggu segitiga Masa Lembu. Demikianlah sobat, 5 daftar laut paling angker dan mengerikan yang ada di wilayah perairan Indonesia. Sama seperti halnya dengan misteri segitiga Bermuda yang belum terpecahkan, beberapa wilayah ini juga masih menyimpan kisah-kisah misterinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel kami. Tekan juga tombol like jika kalian menyukai video-video seperti ini.
Share video ini ke teman-teman yang lain agar mereka juga dapat informasi dari channel Dals Elvaza.